Merekam menggunakan kamera depan bisa sestabil ini guys. Dan ini adalah itel S23 Plus, produk dari Transcend Holding. Ya sama kayak Infinix, Tecno, itu satu grup coy. Dan bisa saya pastikan ini adalah HP termurah yang mempunyai layar curve display coy. Terakhir HP ini saya jual di harga sangat murah coy, 1,5 jutaan saja. Tepatnya 1.550 itu terjual di Tokopedia. Unit normal semua aman dan kelengkapan seperti yang kalian lihat. Yang pertama ada headset bawaan yang sudah menggunakan USB-C. Kemudian kalian juga akan mendapatkan kabel charger. Hanya saja kapasitasnya 15 watt ya. Kemudian kalian akan mendapatkan hard case bawaan yang warnanya dibikin clear, transparent guys. Kemudian yang selanjutnya kalian akan mendapatkan unit HP-nya Samsung S23, maaf bukan, itel S23 Plus dengan panel AMOLED melengkung. Kemudian menggunakan fingerprint in display dan juga RAM sebesar 16GB expand ya. Aslinya cuma 8GB dan internalnya 256GB. Gimana gak mantap coba? Semua itu bisa kalian dapatkan hanya di harga 1.550 saja. Desainnya juga mantap, meskipun bagian belakang menggunakan plastik ya, akan tetapi finishingnya dibikin matte sehingga tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Oke, langsung saja kita hidupkan HP-nya coy. Oh ya, karena di paket penjualan tidak disertakan charger ya, jadi ada bonus charger sendiri. Hanya saja kapasitas chargernya cuma 18 watt coy. Untuk mengisi penuh mulai dari 0 sampai 100% kira-kira dibutuhkan waktu sekitar 2 jaman lah. Dan ini dia HP-nya. HP termurah yang menggunakan curve display atau layar melengkung coy. Sebagai bahan informasi, layar melengkung biasa digunakan di HP-HP flagship atau paling enggak mid-end lah. Tapi itel mengeluarkan HP dengan model layar melengkung seperti ini hanya 1 jutaan saja, luar biasa. Padahal kalau kalian lihat ya, harga panel layarnya sendiri untuk yang curve seperti ini itu bisa sampai 2 jutaan coy. Itu panel layarnya saja, belum mesinnya, framenya dan lain-lain. Dan kelebihan lain dari curve display atau layar melengkung seperti ini, itu feel-nya terasa tipis ketika digenggam. HP ini juga termasuk ringan ya, karena beratnya hanya sekitar 150-an gram saja. Bagian belakangnya tidak mudah meninggalkan sidik jari. Dan kameranya, entah kenapa saya suka desainnya, karena dibikin membulat yang cukup besar cuy. Kemudian pada frame kamera terdapat tulisan Ultra Matrix Lens. Dan ini juga satu-satunya HP di harga segitu yang memiliki fitur fingerprint in display coy. Dan berikut yang menurut saya cukup penting ya, yaitu penyimpanan yang sampai 256GB. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkan penyimpanan penuh, karena ukuran sebesar itu sudah lebih dari cukup untuk dipakai di tahun ini. Dan karena HP ini menggunakan panel AMOLED ya, jadi enak banget layarnya guys. Dilihat dari sudut pandang manapun terlihat sangat jelas, layarnya mantap, statis, tidak berubah-ubah seperti panel IPS. Dan berkat layarnya yang melengkung, sudut pandang kita jadi lebih luas ya. Serasa tidak ada bezel sampingnya. Untuk kekurangannya, bagian samping sering nggak sengaja kepencet. Oh iya, dan sayangnya HP ini hanya menggunakan speaker mono. Suaranya juga nggak cukup bagus kalau menurut saya.
Dan meskipun harganya murah, HP ini sudah mendukung fitur HDR. Untuk ketahanan baterainya bisa sampai seharian, yaitu memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Sayangnya untuk pengisian daya hanya mentok di 18 watt saja ya. Dan sayangnya lagi, HP ini hanya memiliki refresh rate sebesar 60 Hz saja. Kabar baiknya, refresh rate yang hanya sebesar 60 Hz bisa memperpanjang masa pakai baterai loh. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penggunaan sosmed dan gaming ringan, HP ini bisa tahan seharian tanpa mengecas. Dan kalau kita bicara soal dapur pacu, maka cukup unik ya. Jika yang lain menggunakan Snapdragon maupun MediaTek, maka HP ini tidak mau menggunakan keduanya. Dia lebih memilih menggunakan chipset dari Unisoc, yaitu menggunakan Unisoc Tiger T616. Itu chipset kentang ya. Kalau MediaTek setara kira-kira Helio G88 lah. Dan kalau Snapdragon ya kira-kira Snapdragon 400-an lah. Kentang pokoknya. Ya gimana ya, saya tidak bisa menyalahkan pihak Itel karena budgetnya sudah keluar di layarnya coy. Layarnya sendiri sudah menghabiskan budget. Jadi mau nggak mau Itel harus menggunakan chipset kentang memang. Dan kembali lagi tergantung kebutuhan kalian guys. Jika kalian hanya membutuhkan HP untuk sosmed ringan saja dan juga membutuhkan look atau tampilan yang mewah, maka saya sarankan kalian membeli HP ini. Tapi jika kalian menginginkan performa atau sering main game misalnya, ya mohon maaf, HP ini bukan untuk kalian cuy. Ya gimana ya, mau digeber seperti bagaimanapun skornya saja cuma 200 ribuan di Antutu. Tapi beda ceritanya ya kalau kalian gamer, tapi game yang kalian mainkan POU atau Tetris atau mungkin Asah Otak misal, itu masih bisa ngangkat. Sebenarnya ML pun bisa ngangkat sih, tapi frame rate-nya rendah. Jadi daripada kalian marah-marah ketika main game, mending pakai HP yang lain. Ya minimal Dimensity 8300 Ultra lah. Tapi kan HP ini RAM-nya 16 GB bang. Pasti bisa dong buat game apapun lancar jaya tanpa lag. Hey brother, untuk menjalankan game berat tidak hanya membutuhkan RAM ya. Yang terpenting adalah chipsetnya. Kalian lihat iPhone coba, sampai sekarang nggak ada yang RAM-nya 8. iPhone 15 RAM-nya cuma 6 GB. Jadi mulai sekarang ubah mindset kalian. Soal bagus atau tidaknya HP itu tergantung RAM. Bukan, bagus atau tidaknya HP itu tergantung chipset. Oke, sekarang pembahasan terakhir yaitu soal kameranya. Jadi HP ini memiliki kamera utama sebesar 32 megapiksel. Dan hanya satu kamera saja. Adapun lensa yang lain itu hanya lensa tambahan cuy. Jadi nggak guna sama sekali. Untuk video bisa merekam sampai Full HD 30 fps ya. Tiga bulatan ini terdiri dari lensa utama, lensa tambahan, dan juga LED flash. Lalu bagaimana soal hasilnya? Saya rasa tidak begitu buruk. Not bad lah untuk HP dengan harga segitu. Saya rasa cukup worth it hasil kameranya. Sayangnya cuman punya single kamera, tidak ada lensa ultrawide, lensa makro, dan lensa yang lain. Dan kalau menurut saya warnanya terlihat lebih over. Tapi justru warna yang seperti ini untuk saat ini cukup disukai guys. Kemudian kalau bicara soal perekaman, HP ini sudah didukung fitur stabilisasi. Jadi stabilisasinya hanya berupa software saja, bukan hardware seperti Giro Ace ya. Untuk hasil kameranya kira-kira seperti ini, bisa kalian nilai sendiri. Kemudian ini hasil videonya. Berikut 1080 30 fps dengan mode stabil aktif. Hasilnya mantap, cukup stabil dibandingkan dengan
Ketika saya menonaktifkan mode stabil, hasilnya parah, berguncang seperti ini cuy. Yang saya suka adalah kamera depannya ya, bisa stabil cuy. Mantap. Hampir gak ada goncangan sama sekali. Sayangnya terlihat pucat ya, tidak seperti kamera depan. Jadi itu tadi adalah sedikit review singkat dari HP ini, Itel S23 Plus. Gimana menurut kalian? Mantap gak? Di harga 1.500.000 kalian sudah bisa mendapatkan fitur yang tidak dimiliki oleh HP lain. Dan akhir kata, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.